Ya Habibi ya Muhammad. فما من ملك بلية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت واسمي وبوزني ولو لا بمجد والمكان أوصاف عزك تعالى مجد وأخذت على نجم سوابيناني وأوقات مسد القلم من تدوين معبد العلم وقام خالد النبي الكريم وحكاية ما كتب الله بهذا العبد المقرب إلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولما نظم الذكر من رابع اوصاف المحمديه يقول بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيده مشكورا وكرمه محمودا وأن يكتب عمل بالعمل مقبولا وتوجه بالتوجهة الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتكون صابرا وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan karunia dan rahmatnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Abah Guru Usbia Rusdi
selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ketapang Pelihari beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Telaga Langsat, Bapak Rudi Cahyo Purnomo beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Rustam selaku Qori dan grup Maulid Habsi Darul Ihsan Desa Telaga Langsat. Yang terhormat seluruh jamaah Masjid Al-Mujahidin Telaga Langsat dan tak lupa seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Rustam dari Kuala Tambangan. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, acara inti yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Abah Guru Uspia Rusdi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ketapang Pelihari. 5, doa. 6, penutup. Kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Supaya mendapat keberkahan, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Rustam dari Kuala Tambangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ينقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari ketua panitia atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi sodri wa yassirli amri wa hukalam yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Muhtaram wal-Muhtaram Ayahanda Guru Usfia Rusdi dari Pelihari, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama Desa Telaga Langsat, bil khusus Dusun Kerikilan, Dusun 3, yang saya hormati Ustadz Rustam dari Kuala Tambangan yang membawakan tilawah Quran pada malam hari ini, yang saya hormati rombongan Maulid Habsyi Darul Ihsan Desa Telaga Langsat, yang saya hormati
para tokoh masyarakat, ketua RT, rekan-rekan Karang Taruna, pengurus Masjid Al-Mujahidin, dan panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Yang saya hormati Kepala Desa Telaga Langsat, Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, dan yang ulun banggakan seluruh masyarakat Desa Telaga Langsat, khususnya Dusun Kerikilan. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, duduk dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan pada malam hari ini penuh dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama, saya selama Kepala Desa Telaga Langsat mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Ayahanda Guru Uswia Rusdi yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa berhadir di tengah-tengah kita jamaah Masjid Al-Mujahidin dalam rangka mengisi tausiah mau'izah hasanah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bersama semoga ayahanda dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, dimurahkan rezeki dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu bisa membimbing kita menuju jalan yang terang benderang, jalan yang lebih baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia, rekan-rekan Karang Taruna dan pengurus masjid serta masyarakat khususnya Dusun 3 yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat dan bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, baik itu sumbangan tenaga, pikiran maupun materi, dicatat sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Kemudian juga kami dari pemerintah Desa Telaga Langsat berkomitmen membantu segala bentuk dan jenis kegiatan keagamaan yang ada di Desa Telaga Langsat, yang pada malam hari ini Maulid Nabi. Alhamdulillah kami dari pemerintah desa melalui pengurus sawit desa pada kegiatan Maulid Nabi tahun ini bisa memberikan sumbangan walaupun tidak banyak untuk semua masjid di Desa Telaga Langsat. Kita berikan bantuan 1 juta rupiah untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi, dan musola se-Desa Telaga Langsat yang ada kegiatan Maulid Nabi kita bantu sebesar 500.000 rupiah. Alhamdulillah, artinya kita bisa menikmati hasil yang kita kelola. Di zaman pian Pak, pian tanam sawitnya, dan sekarang ulun kelola dan kita sama-sama gunakan untuk kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan ada amal jariah dan kebaikan yang mengalir untuk kita semuanya. Terima kasih untuk pengurus sawit desa, Pak Ahim, Pak Anang, dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, mendapat syafaat, karena kita niatkan untuk jalan kebaikan. Dan semoga di kegiatan Isra Mi'raj yang akan datang kita bisa berikan yang lebih banyak lagi, karena niat kita memang menggunakan aset itu untuk khususnya yang utama dan kegiatan keagamaan. Kemudian lu juga atas nama pribadi memohon maaf
mungkin 1 minggu ke belakang ini ulun banyak, bahkan mungkin tidak ada di desa, karena memang seminggu yang lalu ulun harus pulang ke Tanah Bumbu karena bapak saya sedang sakit dan memang saya harus pulang dan mungkin banyak pelayanan yang harus saya laksanakan, jadi terhambat. Sekali lagi ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari pertimbangan ulun tidak mungkin bisa selalu ada di Tanah Bumbu, akhirnya bapak ulun pindahkan ke Rumah Sakit Pelihari, sehingga pun ulun bisa dekat merawat beliau dan tanggung jawab yang ada di desa pun ulun bisa tetap laksanakan. Dan ulun juga minta doanya kepada guru, kepada bapak, ibu, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakit dari bapak dan bisa sembuh seperti sedia kala. Kemudian pada malam hari ini ulun baca tema yang akan diambil atau diangkat adalah meneladani Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang amanah. Teladan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan pada malam hari ini bagaimana seorang pemimpin bisa amanah terhadap tanggung jawab, bisa ngomong rakyat dan warganya, bisa memenuhi hak-hak rakyatnya, warganya, seperti apa teladan yang sudah diberikan Rasulullah SAW bisa diulas oleh ayahanda dan nantinya bisa kita resapi, kita ambil manfaatnya khususnya untuk diri ulun pribadi. Dan mudah-mudahan kita berdoa di desa kita, mudah-mudahan para pemimpinnya bisa selalu amanah, berdiri pada jalan yang benar, dan mudah-mudahan desa kita bisa menjadi desa yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin sekaligus ulun juga mengundang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, memberitahukan bahwa insya Allah pada malam 23 kita akan mengadakan tablik akbar, dan insya Allah juga akan diisi oleh ayahanda. Kemudian ada Habib Ridho Al-Habsyi dan Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir dari Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan kita semua bisa datang ke dalam majelis ilmu tersebut, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abah Guru Uspia Rusdi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ketapang Pelihari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, jamaah peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama kita syukuri adalah kita mensyukurinya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau meresapi sejenak, memikirkan sesaat begitu mulianya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tidak jadikan alam semesta ini tanpa Nabi Muhammad, sehingga kita tidak menjadi iman dan Islam, kita tidak mengenal akan agama Islam, kita tidak mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dapat membedakan mana baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan bagaimana hidup kita bisa terarah, hidup kita bisa selamat dunia dan akhirat, tentu ada contoh, tentu ada teladan. Kita tidak akan beriman kepada Allah, kita tidak akan Islam kalau tidak ada Rasulullah.
Maka ulama sepakat berpendapat bahwasanya tiada hari yang paling mulia di sisi Allah terkecuali hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja hari-hari mulia yang Allah jadikan di alam semesta di dunia ini. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, ada hari Arafah, ada hari Jumat, bahkan ada malam Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Siapa yang melakukan kebaikan di malam itu, maka Allah akan catat di sisinya sebagai hamba Allah yang melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan di malam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat di sisinya sebagai hambanya yang melakukan keburukan, yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat selama 1000 bulan. Malam hari-hari mulia tetap tidak lebih mengungguli akan malam dan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar akan tidak ada, hari Jumat tidak ada, hari Arafah tidak ada, Idul Fitri tidak ada, Idul Adha tidak ada. Hari-hari mulia ini tidak akan diadakan oleh Allah tanpa adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk mengenali Nabi. Maka ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu. Kenali dulu Nabi, maka timbullah kesenangan di dalam hatimu akan Nabi. Maka bagaimana kita bisa menyenangi Nabi kalau kita tidak mengenali Nabi? Maka ma'rifat itu terbagi dua, ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Tidak ada jalan untuk sampai menuju Allah terkecuali melalui pintu Rasulullah. Nah, ini penting bagi kita. Jangan ngaji-ngaji ilmu kebatinan, ngaji-ngaji ilmu hakikat, ujung-ujungnya mengabaikan Nabi Muhammad. Ini tertolak. Wa'tul buyut min abwabiha. Masuklah kamu ke dalam rumah itu melalui pintunya. Rasulullah itu disebut anta babullah himu'tamadi, yang paling kita perpegangi untuk dapat membuka pintu menuju Allah itu adalah Rasulullah. Maka bagaimana kita bisa kenal Allah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Rasul disifati oleh Allah 4 sifat yang wajib bagi mereka dan 4 yang mustahil, 1 yang harus. Apa yang wajib bagi Rasul Allah? Pertama, mereka wajib bersifat amanah. Arti amanah apa? Kepercayaan. Mustahil seorang nabi, mustahil seorang rasul itu khianat. Karena dia disifati oleh Allah sifat amanah, tidak ada sesuatu apapun yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya.
Lalu ada yang mengatakan pertama Nabi itu harus siddiq. Ini khilafiyah para ulama. Ada yang lebih mu'tamad mengatakan itu amanah yang lebih dahulu, baru kejujuran. Siddiq amanah, tabligh fatanah. Amanah, siddiq, tabligh fatanah. Ini yang mesti ada di dirinya Nabi Muhammad. Semua para rasul bersifat akan sifat yang keempat ini. Tidak boleh tidak. Dan tidak akan diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi itu kalau tidak bersifat yang empat ini. Tidak akan dijadikan sebagai panutan dan ikutan kalau seseorang itu tidak disifati oleh empat sifat ini. Mau yang mana aja, mau kiainya kah? Apalagi mau presidennya kah? Menterinya kah? Anggota DPR-nya kah? Legislatifnya kah? Eksekutifnya kah? Mau itu gubernur kah? Mau itu menteri kah? Mau itu bupati kah? Mau itu camat sampai kepada kepala desa, sampai kepala RT, sampai kepala rumah tangga. Mesti yang diteladani empat sifat. Hidup ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disifati empat sifat kemuliaan. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi kita itu dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah titipi empat sifat kemuliaan ini. Jadi kalau cerita Nabi ini tidak akan habis kita menceritakan. Karena kalau kesempurnaan itu diceritakan makin sempurna dia. Nabi itu insanun kamil, mukammil lagi. Nabi itu manusia yang sempurna, terus disempurnakan oleh Allah. Kenapa bisa demikian? Karena setiap saat, setiap waktu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya guru? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya yusalluna. Kalimatnya menggunakan tata bahasa fi'il mudhari. Apa makna takrib fi'il mudhari? Tufidud dawam. Selalu kada beampihan, kada bepagatan, kada beputusan. Maka kita takrib salawat Allah kepada Nabi. Apabila Allah bersalawat kepada Nabi, maka Nabi itu terus diangkat kemuliaannya, terus dimuliakan, terus disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kadang butuh dengan salawat umat. Karena Nabi itu insan yang kamil. Kita yang butuh dengan Nabi. Maka orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi janjikan, man, siapa yang bersalawat, laki-laki atau perempuan, shalla alayya, orang itu bersalawat, sudah bersalawat kepadaku, salatan wahidah, sekali dia bersalawat, sallallahu bihi asyran, Allah akan menjawab, Allah akan bersalawat lawan orang itu 10 kali. Ini mulianya Nabi kita. Sekali aja kita bersalawat dengan Nabi, kontan Allah balas. Karena
Karena kita ini kadang merasa salawat Allah kepada kita, lalu kita koler bersalawat. Maka apabila hidup ini dipenuhi dengan salawat, semuanya terbuka. As-salawat miftahur rizq. Salawat itu kuncinya rezeki. Anda mau kaya? Banyaki salawat. Anda mau sukses? Banyaki salawat. Maka dengan banyak bersalawat secara otomatis, kalau Allah sudah mensalawati hamba, maka hamba itu dijaga oleh Allah. Kita mau amanah, kita mau jujur, kita mau patanah, tapi kita tidak pandai bersalawat kepada Nabi. Bagaimana Allah mau bersalawat kepada kita? Ini kemuliaan Nabi. Satu kali saja kita bersalawat kepada Nabi, Allah membalas kontan umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Nabi. Maka bila Allah bersalawat kepada hamba, apa itu? Allah curahkan rahmatnya kepada hamba itu. Allah taburkan nikmatnya kepada hamba itu. Allah mudahkan urusannya pada hamba itu. Allah ampuni dosa dan kesalahan hamba itu. Itu kalau Allah salawat dengan hambanya. Bagaimana kita untuk mendapatkan salawat Allah kepada kita? Kita mesti dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini rahasia kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau kita mengerti keagungan Nabi Muhammad, nah Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikra. Hai Muhammad, kami sebut engkau, rafa'na, setinggi-tinggi sebutan. Zikra, menyebut namamu. Ahlul langit menyebut. Kenapa? Allah. Tidak ada pekerjaan perintah dari Tuhan yang Allah memulainya selain pada selawat. Mau itu sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, bersedekah, amal-amal soleh lainnya, itu tidak ada Allah perintah tapi Allah tidak ngajaknya. Allah tidak mulai. Yang Allah mulai ajakan kebaikan itu adalah salawat. Allah nyatakan dirinya, Innallah, aku, kata Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikatnya kada putus bersalawat dengan Nabi. Baru Allah ngajak kita. Itu pun kita yang mana? Yang mukmin. Mukmin yang mana? Mukmin yang disebut oleh Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna, sehingga aku dijadikan olehnya ahabbu ilaih, lebih inya cintai, min waladi, min auladi, min amwali, min nafsi. Tidak sempurna, kata Nabi, imanmu kalau kalian kada mencintai aku melebihi daripada kalian cinta kepada orang tua kalian. Kita sayang dengan bapak. Pembakal tadi bilang, doakan abah ulum mudahan sehat, dapat berkumpul dengan keluarga. Itu harapan seorang anak melihat orang tua yang sakit, pastilah dia terganggu jiwanya, pekerjaannya pasti terganggu. Karena kebahagiaan seorang anak itu ketika orang tua melihat anaknya itu sukses, itu bahagia anak. Orang tua bahagia lagi. Tapi lebih bahagia lagi Nabi kita Muhammad SAW melihat umatnya yang jujur, melihat umatnya yang amanah, melihat umatnya yang tabligh, menyampaikan, tidak mau menutup-nutupi. Ini lebih gembira lagi Nabi dengan umat yang bersifat mencontoh dengan sifat-sifatnya. Kita boro-boro mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Boro-boro. Nabi mengatakan ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku.
Lalu Allah baguskan adab etika. Tapi kita dimuliakan dikarenakan akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting, sangat penting salawat ini. Ya, sangat penting sehingga sembahyang kita itu kada sah kalau kada kita akhiri dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Ad-doa mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh. Doa itu tak katung-katung. Kan aneh, ada yang minta ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah kabulkan hajat saya. Kamu bisa minta seperti ini, yang ngajarin tata cara ini siapa? Berkat siapa ini? Tapi teganya kamu ketika meminta kamu nggak membuat nama kekasih Allah. Bu, Pak, surga itu tidak rame, kata Habib Abdullah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Surga Sidin, aku aja Sidin kada hendak masuk surga kalau di surga itu kada ada Nabi Muhammad. Jadi surga itu sini kada ada kalau Nabi Muhammad kada ada. Maka aku mau masuk surga itu karena ada Nabi Muhammad di dalam surga. Itu kalau kita reo ke atas lagi, awal kejadian belum ada waktu lagi, belum ada sesuatu lagi. Allah tidak cipta aras, Allah tidak cipta kursi, Allah tidak cipta lauhul mahfuz, Allah tidak cipta kalam, Allah tidak cipta langit, tidak cipta bintang, tidak cipta matahari, bulan dan seisinya akhlak yang ada ini, termasuk bumi, apalagi manusia. Allah tidak cipta terkecuali karena Nabi Muhammad. Ayo bagaimana? Allah ciptakan Nabi Adam itu dikarenakan Adam ini asbabnya Nabi Muhammad akan diwujudkan ke dunia. Maka Allah bikin cerita ekstra, cerita permulaan tentang hidup Nabi yang sebenarnya. Lalu juga Allah wujudkan Adam. Allah pun Allah wujudkan. Adam diwujudkan oleh Allah, bukan di dunia, di surga. Dalam surga. Ibu, bapak renungkan oleh kita. Ketika Nabi Adam dijadikan oleh Allah, kan Allah perintah Nabi Adam, perintah malaikat Jibril, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jibril, aku pengen menjadikan manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumiku. Lalu ujar para malaikat yang lain, ya Allah, kami khawatir manusia ini akan mengulah kerusakan pula seperti yang dilakukan oleh para jin. Jadi sebelum dunia ini dicipta oleh Allah, ibu, bapak, manusia ini belum lagi dibikin oleh Allah, dunia sudah ada. Tetapi untuk mengurus dunia ini Allah percayakan kepada malaikat. Malaikat nggak amanah kepada para jin. Jin ini nggak amanah. Ketika jin ini Allah perintahkan untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, mereka doyan berperang, berkelahi, merusak akan dunia. Maka Allah turunkan malaikat untuk menangkapi para jin, untuk memenjarakan para jin. Ada jin yang kecil, jinnya masih anak-anak, bernama Ajazil. Nah, ini cikal bakal yang dipecat oleh Tuhan, jin ini menjadi iblis. Allah sudah ciptakan segala sesuatu ini karena nur Nabi Muhammad. Semuanya dari nur Nabi Muhammad. Ini kalau kita cerita ini sangat panjang, ibu bapak. Yang intinya kita tadi disuruh memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa menteladani amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, kullukum ra'in, tiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap
setiap kalian pasti akan ditanyakan kepemimpinan kalian. Jangan dikira guru ulun bisi anak kadada, bisi laki kadada, bisi bini kadada. Siapa yang memimpin? Engkau memimpin dirimu sendiri. Rakyatmu adalah dua matamu, rakyatmu adalah mulutmu, rakyatmu adalah dua telingamu, rakyatmu adalah dua tanganmu, rakyatmu adalah dua kakimu, rakyatmu adalah perutmu, rakyatmu adalah kemaluanmu. Apakah kau bisa jaga itu? Semua akan ditanya oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba nanti di akhirat. Nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita ini terkunci. Bukan bohong. Karena mulut ini doyan berdusta. Bikin alasan pandai mulut ini, lidah tak bertulang. Makanya Nabi mengatakan aksarul khataya ibnu Adam. Paling banyak kesalahan anak Adam itu di mulutnya. Maka apabila bicara itu perak, maka diam itu emas. Al-Habib Abdullah menyebutkan hadza zamanus sukut waluzumul buyut. Sekarang zamannya banyak diam. Lazimi di rumah. Maksudnya apa? Gak penting gak keluar, gak penting gak mau ngomong. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu sampai jam berapa senangnya? Nah, ini jam 1:30 sudah hampir. Lagi kah? Aduh, lagi. Kita ini nasi kotak makannya dah. Nasi kotak berarti sudah siap lah. Guru ini jangan boleh berokok. Cuma kan boleh. Nah, ini rumah Allah. Ya, rumah Allah. Disuruh mentaklimkan, memuliakan rumah Allah. Biar aja kita arif nafsu kita selama hidup di dunia ini. Apa yang bertentangan dengan syariat Allah, hukum Allah, jangan kita tabrak. Maka di sini Nabi mengatakan tidak sempurna iman kalian itu kalau kalian tidak mencintai aku melebihi daripada kalian cinta kepada ayahmu, ibumu, melebihi daripada kamu cinta kepada anak-anakmu. Inna abnaukum, inna amwalukum wa abnaukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, wa azwajukum, bini-binimu fitnah. Ini jadi ujian bagi engkau. Jadi jangan tertipu juga, Tuhan sudah memadahi. Ini fitnah lawan kita. Bini suamimu itu fitnah, anakmu itu fitnah, hartamu itu fitnah, pekerjaanmu itu fitnah. Kita ini diuji. Dunia darul bala. Dunia ini tempat ujian. Apabila kita lulus dalam ujian, maka kelak di akhirat kita akan menerima hasil dari ujian yang kita laksanakan dan kita kerjakan di dunia ini. Maka sesuai Nabi itu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannah lil kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Ya, orang kafir itu bebasnya nak makan babi kayaknya, nak makan sawah, nak makan anjing kayaknya, nah serahinya aja, nak makan kucing, aduh susu balihan nak pulang, buat pok, koknya kucing, dikulitinya hidup-hidup pulang. Islam mengatur dengan sedemikian rupa, berperilakulah engkau kasih sayang dengan makhluk. Maka Islam melarang menghilangkan nyawa binatang yang halal dagingnya untuk dikonsumsi
dengan pisau yang tumpul. Dia tuh menyembelih ayam, pisaunya, parangnya tumpul. Itu kan boleh. Keok dia ayam, keok. Kadang sing mati ya, gentar terus. Ini haram hukumnya. Maka dianjurkan dengan setajam-tajamnya. Asahul. Sebut nama Tuhan. Bismillah. Kan usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Satu dan kada boleh bencak lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih angsa, nyembelih burung, nyembelih biri-biri, nyembelih onta, nyembelih sapi, nyembelih hadangan, nyembelih pinjangan. Jangan disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman tuh kasih, Rahim tuh sayang, maka digantal di raya mako. Ika menyambut ngaran Tuhan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang lainnya, ini gak ada tahu. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Wal barakah bil khidmah, ikam dapat berkah hidup dengan ikam berkhidmah kepada orang alim. Biar ikam kitab selama hari, ngaji ke atas langit, gurunya malaikat Jibril, tapi kada mau berkhidmah lawan orang saleh, ada berkat. Nang dicari ini berkat hidup, berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad. Makanya guru ini menjadi khidmah umatnya Nabi Muhammad. Maka ngarannya khadimul majlis. Khadim, tahu ya khadim? Pembantu. Bahasanya keren khadim. Malah bahasanya bina bagus, padahal membantu arah menyenangkan hati umat Nabi Muhammad. Jadi jangan disempurnakan bacaannya. Dua, nama boleh sempurna bacaannya. Satu, menyembelih binatang nang halal. Kedua, waktu batutoy bertimbang muruh Yahudi itu. Nongbil malam Jumat itu 70 nang gerembong alam mati Yahudi. Sekali. Sekali bila malam Jumat nih Tobian, dua lagi bini. 70 Yahudi mati. Dua kali berapa? 140 Yahudi mati. Ada cara ini. Waktu menembak dung-dungan tadi, bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Bismillah. 70 Yahudi mati. Amuninya nang laki kada ingat, nang bini memadai. Bismillah kada sudah. Kemudian nang laki kada ingat. Ulang-ulang bahasa. Bismillah. Dua budi kalau nang kada boleh nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih onta. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup dengan bismillah. Sebut nama Allah, besarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guru, kenapa takbirnya 4 kali? Bila batis binatang itu 4 juga takbirnya. Bismillahnya Pak sekali ya, takbirnya supaya lakas mati binatang itu. Imbah bismillah, Allahu Akbar. Di hati batisnya beruting, binya 3 aja. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anu
sapi prematur. Bayinya lahir, betisnya tiga. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembelih. Bininya bakikah, hada minka wa ilaika. Ini dari engkau ya Allah. Wa ilaika, dan kami serahkan pula kepada engkau atas menyebut namamu ya Allah. Taqabbal minna ya Allah, min aqiqati akhina, min aqiqati ukhtina, minal udhiyah. Itu korban. Itu apa? Sumbalik, landap barangnya. Barangnya landap. Ini akhlak kita menyembelih binatang. Kada boleh ditumbak nah. Bismillah, kaki menyiksa. Kecuali sapi itu tak buat dalam sumur. Kada kau lagi menyembelih masuk ujung tangan abadi seorang menyembelih. Masuk akan ada kalau biasanya sapi tak masuk dalam guntung. Ditarik kada kau lagi seorang yang dibayarnya dari sapi pada seorang. Kada kau lagi di jalan hongok nah kumur-kumurnya. Tinggalan sudah di sumur ini mau lebih pada saja mati muda sapi ini. Lalu kayak apa supaya halal? Ambil itu mbak. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Darahnya mati haram. Burung Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi siapa aja. Tuh. Ini ngarannya jalankan sunnah Nabi malah jadi kayak ini. Setengah 12 sudah. Jadi ingat kalau Bismillah tuh dua aja nang boleh bertimbak lawan menyembelih. Nah lainnya ibda bi bismillahirrahmanirrahim. Mulailah sesuatu kebaikan itu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang ada bismillah menyembelih. Dia Pak Abu Lahab. Abu Lahab ini boleh kada berbismillah, kada nyembelih. Kenapa bisa demikian? Abu Lahab ini karena kehimungan Nabi Muhammad lahir. Nama habari Abu Lahab ini Saibatul Aslamiyah. Imbah Abu Lahab ke rumah Aminah, datang ke rumah mama Nabi, batakun Minah, iparda, anak-anak keponakan anda. Ujar Aminah tuh sudah di sana kan dilihat oleh Abu Lahab. Ay cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah membungkus kain hijau. Maka kain ini di surga. Ayo, Nabi Muhammad itu lahir dibungkus oleh malaikat. Kainnya ini kain terbaik dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kain hijau sutra dibungkus akan kawat Nabi oleh malaikat. Anak Nabi anak lahir kita baca sini tadi. Fahina karubawan wada'i hadzal habib alanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul wujudi ila ahli wujudi tasid wal sinatul malaikati bitabshir lil alamin ta'iz subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelumnya Allah perintahkan Ridwan bungasi surga, bungasi surga. Sehabis-habis bungas, ini perintah dari Allah. Para penghuni surga semua berindah-indah. Kenapa? Malam ini kekasihku Muhammad akan wujudkan
dibawa angkat. Fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia. Ketika Nabi kita hendak lahir di subuh hari Senin itu, Allah perintahkan. Siapa yang Allah perintah? Sayyidah Maryam. Siapa yang Allah perintahkan? Sayyidah Asia. Wa ma'ahuma, beserta mereka berdua ini hurun 'ain, bidadari-bidadari. Karena sebaik-baik makhluk ini yang diwujudkan oleh Allah. Sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Para malaikat berlapis-lapis di luar rumahnya Aminah. Di dalam rumah Aminah itu penuh dengan bidadari. Sebelah kanannya siapa? Sayyidatuna Maryam. Sebelah kiri Aminah, Sayyidatu Asia. Menghadang-hadang tibanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum dulu lah. Biar nggak makan aja. Sampai ke rumah kalau ubah udah. Atau ada di padang gantah itu ngambil iwaknya diambilnya. Bujur nih guru. Kade pak mau bujur tadi cuma guru mau nyepin aneh jadi di jalan Sintong di Batan situ teh. Depak nyana umat maulid juga sama pada makhluk Allah juga. Nah, lu nak umat maulidan guru aja jauh-jauh guru aja. Giringi gurunya nah. Cuma buat nikah duduk di buju-buju aja. Jangan berbahasa. Pina-pina dingin paha ulang. Pembakalnya begini aja guru, jangan. Mulai tikuan dia sudah diiringinya guru. Ayo aja guru ada apa-apa. Nena umpat memperingati maulid Nabi. Guru kesah lah. Guru kesah guru. Lagi guru hanya bola pesantren. Nah, bola pesantren. Setiap kali guru pengajian kan ada situ suatu kampung ngarannya Desa Sungai Bakar, Kecamatan Bajuin. Itu di atasnya tuh bahari namanya Gunung Pantain. Pantain itu pergulangan emas, bahasa Belanda. Di situ kampung besar. Setiap kali guru pengajian di malam Jumat, nah ba'da maghrib, karena setiap maghrib guru itu tidak ada di rumah, pasti sudah di masjid. Masjidnya beda-beda. Masjid desa, masjid kota, dalam 7 hari itu 7 masjid. Maghrib Isya tuh guru sholat berjamaah bersama masyarakat. Dan itu setelah itu ngaji sama-sama dengan musannif kitab, pengarang kitab. Ya. Jadi belajarnya bil kitab. Ya. Tamat kitab ini ngaji kitab ini. Nah itu di desa itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kan Nabi ini kita kisah makhluk juga nih. Nabi kita tuh imamus sakalain, pemimpinnya dua alam manusia dan alam jin. Bah gurunya marihi kami bulik aja kadinya kan apa guru lebih jauh lagi bulik kada apa-apanya. Iya guru kan tahu cuma tidak kisah ini. Minum dulu nak kopi nah. Minuman tuh kita yuk. Minuman nah, dalam sana barataan. Mereka itu ikut ngaji, nah? Ikut ngaji. Ibu, guru mau cerita sedikit mau nggak? Datu Pelampaian yang paling Bianto sering ziarah ke sana, ya. Datu Pelampaian. Nama asli beliau Syekh Muhammad Arsyad
Banjar. Itu ada murid sidin dari kalangan jin dari Timur Tengah, ya, dari Timur Tengah. Namanya Datu Baduk. Datu Baduk. Datu Baduk ini nggak mau pisah dengan Datu Kelampain, ikut ngaji aja terus. Maka beliau meninggalkan benua beliau sana, Timur Tengah sana, demi berkhidmah kepada seorang wali. Ikut sini ke Banjar, punya anak sekarang. Ya, itu Baduk. Jadi jangan hal-hal seperti ini wajib kita percaya. Selain pada manusia di dunia ini ada makhluk yang Allah jadikan hidup, yaitu jin. Cuma sekali-kali jangan sampai kita berteman dengan mereka. Tapi kalau mereka mau membantu berkhidmah dengan kita, monggo. Kita minta tolong mereka, jangan. Ini bahaya. Akhir hayat nanti iman kita bisa berubah. Ya. Maka ini yang dilarang oleh para ulama. Para jin ikut gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat bertasbih, para jin bertasbih. Ini jin-jin yang mana? Jin itu ada yang mukmin, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang jahil. Sama dengan manusia. Tetapi alam yang berbeda dengan kita. Maka kita dilarang untuk meminta pertolongan dengan mereka. Kita disuruh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah nggak baca surah jin dalam Al-Quran? Bapak pernah nggak? Dalam Quran itu ada nggak surah jin? Ini menunjukkan makhluk hidup selain pada manusia itu ada. Allah ceritakan di dalam Quran. Dan mereka ini berkhidmah kepada Nabi. Mereka menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka sholat fardu, mereka sholat zuhur, mereka sholat asar, mereka sholat maghrib, mereka sholat isya, mereka sholat subuh. Sebagaimana syariat yang Allah tetapkan kepada kita umat Nabi Muhammad, mereka pun juga umat Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab ini ketika Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pagi-pagi, pembantu sini nang Bengarang, nah Saibatul Aslamiyah ini mengetuk pintu rumahnya Abu Lahab. Tuan, selamat pagi. Wah, ketuk terus rumah. Akhirnya dibukai oleh Abu Lahab. Ujar Abu Lahab, oh Saibah, ada apa? Kenapa ikam nih mengetuk banar dengan pintu rumahku? Aku lagi istirahat. Begini tuan, anak keponakan pian, ipar pian Aminah bin Wahbin, istrinya mendiang almarhum Abdullah, saudara pian, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Abu Lahab mendengar Aminah melahirkan, bergegas berangkat ke rumah Aminah. Sampai di rumah Aminah, bertanya kepada Aminah, di mana anak keponakanku? Aminah bilang, di sana wahai bapak, wahai kakanda. Lalu dicarilah oleh Abu Lahab. Setelah Abu Lahab melihat, begitu senangnya hati Abu Lahab, parah gembira. Jadi kita mesti kenal Nabi, kenal sejarah lahir Nabi, kenal kemuliaan Nabi, maka timbul kegembiraan di hati kita. Bila timbul kegembiraan, lahirlah cinta di hati. Karena bakal kita ini bisa cinta kepada Nabi kalau gembira maulidnya saja tidak. Kalau diceritakan cerita Nabi, kelahiran Nabi, waduh koler benar. Tapi kalau ceritakan komik, ceritakan apa Upin Ipin,
Ceritakan cerita-ceritaan, oh senang benar. Tapi kalau cerita Nabi, kada senang. Ini tandanya kurang gembira kita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, himung gembira Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab ini disebutkan oleh para ulama orang yang ahli neraka abada, terus-terusan kada akan bakal keluar dari neraka. Tetapi Abu Lahab ini bila hari Senin siksanya di neraka stop. Jarinya Abu Lahab mengeluarkan air dan Abu Lahab bisa minum dari air yang keluar dari jari Abu Lahab. Kenapa di jari keluar? Karena Abu Lahab begini. Nah, biar Abu Lahab. Komando, tangkapkan onta yang paling gana. Nah, kawan ini menyuruh. Saibah, ikam kubebaskan jadi budak karena ikam menghabari aku tentang kelahiran keponakanku. Dua kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan perantara telunjuknya. Ikam bebas Saibah jadi budak. Ikam Saibah saking senangnya dirinya bebas, ampi jadi budak. Susuk Saibah bebanyu barakat Nabi Muhammad. Maka Saibah mengikhlaskan dirinya karena dia gembira lahirnya Nabi. Sebab Nabi dia merdeka. Maka dia susukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telunjuk Abu Lahab selanjutnya merintahkan kepada pembantunya yang lain, carikan ontak yang paling ganal. Aku nak nyembelih. Abu Lahab kan bismillahan nyembelih. Mbah teman, aku senang anak keponakanku lahir. Masak. Kiau orang kampung, kumpulan sini. Kumpul. Aku himung, aku gembira. Anak keponakanku lahir. Abdullah dapat anak. Aminah melahirkan, aku gembira. Kumpul sini, makan kita. Dua kebaikan yang dilakukan Abu Lahab di hari lahir Nabi Muhammad. Orang ini ahli neraka, tapi dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Senin. Nah, jadi kita di renung lah. Apa-apa tuh bagusnya, kok bagus hari Senin. Bulan rumah hari Senin. Kenapa Nabi kada lahir hari Minggu, hari Ahad? Ahad itu hari Allah. Qul huwallahu ahad. Isnain itu hari kedua. Salasa itu hari ketiga. Arba itu hari keempat. Khamis, khamsah itu hari kelima. Jumat hari berkumpul. Sabtu hari ketetapan. Allah lahirkan Nabi Muhammad hari Senin subuh. Wulidtu yaumal isnain, kata Nabi, aku dilahirkan hari Senin. Fa'ana asum. Aku bersyukur Allah melahirkan aku di hari Senin, maka aku puasa di hari Senin. Maka kita puasa Senin Kamis disunnahkan. Kalau kita puasa Senin, gembira Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sekarang ukurannya dengan kita. Berapa tahun aku ini sudah tatamu bulan Maulid satu hak nangka ini. Pernahkah aku menyembelih ayam karena aku gembira Nabi Muhammad lahir? Kan usah nyembelih sapi dulu, nyembelih ayam bisa nih. Kalau perkara undangan Maulid hapor badan tangan, tapi mun perkara seorang mengadakan Maulid mau undang kurang makanan, berpikir 100 kali. Nah ini pertanyaan Nabi kita, bujurkah pun saya sama Nabi? Bujurkah? Ini aku gembira Maulid Nabi. Bagus juga aja. Mau hanya datang orang mau undang Maulid kan? Nggak ada mau apa?
Wah ini jawaban Pak Asap namanya. Asal menjawab. Sebenarnya ukurannya lebih kita, cuma kita pikirkan habis silih berganti kau lupa, kendaraan silih berganti kau lupa, tanah berhektar-hektar kau lupa. Nabi lahir tanah ini kan ada, Nabi kan diwujudkan Allah Taala. Yatum kata kawa. Ayo, bujur kak, aku ini gembira Nabi lahir. Abu Lahab kalah kak, Abu Lahab. Lain kita nih kada bisa apa-apa. Ayo ha, mau ada aja bisa apa-apa, bawa kumpulan. Maka ini apa kumpulan kalau? Oh, bertindak ini. Ini karena Nabi, kata orang guru kada. Ini karena Nabi ada tenda kayak ini untuk ambong kayak ini karena Nabi gembira Nabi lahir. Maka ini jadi saksi kita di akhirat akan kegembiraan kita Nabi lahir. Mudahan Allah buahkan kecintaan dalam hati kita lawan Nabi. Mudahan tahun kene kita nih atau akhir ini kita cuma sapi, sapi. Kalau perlu unta, ekspedisi dari Mekah ke sini. Pada kawan dagingnya barang nang apa ngarannya tuh dendeng unta kah kirim ke sini. Rugi kita ini kalah lawan Abu Lahab. Kita ini beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Coba Abu Lahab beriman kada memusuhi lagi lawan Nabi. Sekali aja seumur hidup gembira Abu Lahab, hari Senin itu aja imbahnya musuh bebuyutan lawan Nabi sampai ke mati. Tahu di biar matinya Abu Lahab? Matinya Abu Lahab itu kalau dipatak buruk dimakan belatung. Itu kronologis sejarah orang yang sangat memusuhi lawan Nabi. Hubungan darah ada lawan Nabi. Nabi ini saking hendaknya menyatukan kekerabatan dengan Mamarina Abu Lahab. Abu Lahab ini bisa anak dua ikung ngarannya Utaibah. Nah seikung adanya Utaibah. Nabi bisa anak bebinian banyak. Panambayan anak Nabi lawan Khadijah Qasim. Ada sampai umur 2 tahun wafat. Ada pulang adiknya Qasim ini namanya Zainab. Zainab ini dikawinakan oleh Nabi dengan anak keponakannya Khadijah binti Nabi, namanya Zainab. Bisa anak keponakan Khadijah nih, ngarannya Abul As. Kawin Zainab nih. Adiknya Zainab ngarannya Ruqayyah Ummi Kalsum. Kita nih sayang-sayang Nabi. Anak Nabi jangan ditahu. Kamu tahu nih Zainab Nabi? Kadang dulu aja. Asik ya. Itu siapa lagi ya? Ya inap tuh lah ya, Zainab tuh lah ya tanah ya. Itu siapa lagi ya? Si Kiyah kan yang Ruqayyah. Siapa lagi? Ummi Kalsum. Ada kalau penyanyi Ummi Kulsum. Apa lagu Ummi Kulsum? Ummi Kulsum apa lagunya Pak Bahari? Lagu apa bagus ini tahu apa nama Ummi Kulsum? Kemana aku berkelana. Ummi Kulsum anak Nabi ngarannya Ummi Kalsum. Jadi Zainab ini misi adik Ruqayyah lawan Ummi Kalsum. Adiknya Ummi Kalsum Fatimah. Adiknya Fatimah Abdullah. Nabi lawan Siti Khadijah berumah tangga 25 tahun diberi 6 orang juriat. Ada anak Nabi anak nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1 Qasim, nomor 2 Zainab, nomor 3 Ummi Kalsum, nomor 4 Ruqayyah. Ada nama dahkan kayak ini, ada nama dahkan Ruqayyah dulu hanya Ummi Kalsum. 2 putri Nabi ini Nabi kawinakan lawan anak
anak paman. Berarti Utbah Utaibah itu para anak sepupu sekali lawan Nabi. Saking hendak marapatakan keluarga Nabi kawinakan. Utbah dikawinakan lawan Ruqayyah, nikahkan Utaibah dinikahkan lawan Ummi Kulsum. Kader bos ya. Ini Nabi sudah jadi rasul nih. Wahyu Allah turunlah surah Lahab. Nabi baca, Nabi sambat, Nabi andokan bacakan ini wahyu Allah. Kada mau Nabi nya punya kan hatta itu pemerintah. Warang seorang pulang, duikungan anak seorang dikawinakan lawan warang anak paman nih. Dibaca Nabi lah surah Lahab ini. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Habang Abu Lahab. Nah ini aja Abu Lahab ini. Nama apa? Ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran jata lahab. Wa imra'atuhu ujar Abu Lahab biniku tak buat biun ini kisah. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Bininya Abu Lahab kena di dalam neraka membawakan kayu bakar untuk membenam awaknya Abu Lahab. Biji diha hablum min masad. Ini wahyu Allah. Ada tahu Marina baca habang Abu Lahab, habang Ummi Jamil bininya Abu Lahab. Ujar Abu Lahab, Utbah Utaibah sini. Bila ikam kada menyarak anaknya Muhammad, ku pecat ikam menjadi anak. Nah, dipecat jadi anak punya Utbah Utaibah ini sarak habisnya. Disaraklah Ruqayyah lawan Ummi Kulsum. Hendak disumanakan Abu Lahab. Tuh, lihat Muhammad, besi anak dua itu janda dua-duanya. Hendak kayak itu tuh, tapi Allah gantikan kemuliaan. Imbah disarak Utbah Utaibah, Allah perintahkan, Allah wahyukan untuk Sayyidina Utsman meminang putri Nabi nang bangaran Ruqayyah. Ruqayyahnya akhirnya bisa anak lawan Sayyidina Utsman. Ngarannya Ali bin Utsman. Umur 5 tahunan, bawa mainan apakah? Cuma hikayat itu, nah Ali bin Utsman ini dipatok oleh ayam matanya, lalu infeksi, garing panas, meninggal. Karena anak meninggal sama tawayang oleh Ruqayyah ini, 4 garing di sini meninggallah Ruqayyah. Lalu Nabi kawinakan pulang lawan adik Ruqayyah, Ummi Kulsum. Beberapa bulan saja kada sempat setahun Ummi Kulsum nikah lawan Sayyidina Utsman. Wafat pulang Sayyidatuna Ummi Kulsum ini. Maka ujar Nabi, andai aku ada misi lagi anak pembinaan, ku kawinakan pulang lawan Utsman ini. Makanya Sayyidina Utsman disebut apa? Disebut apa? Zul. Nah, disebut apa? Nama nikahi. Kan kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zunnun. Nah, disebut orang nama nikahi. Nah, 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kalau kisahnya. Ini kisah Nabi lahir belum lagi. Hingung Abu Lahab. 2 kebaikan yang dilakukan Abu Lahab. Tinggal kita nih cerita ini rancak mendengar. Tapi kita mewujudkan dalam kehidupan kita. Ya Allah, ulun gembira hari lahir kekasih Engkau Muhammad, Nabi ulun Muhammad. Ulun mengharap syafaat sidin ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Masaki, ya Allah, jangan dulu selamat. Ada obo maulidan dulu selamat aja nah, jangan dulu selamat. Nah, kau jurang, iya bisa selamatan nih bulan maulid Nabi. Ya sih. Makanan. Ayo. Abu Lahab 2 bukti kebaikan yang dilakukan. Kita nih makan sudah sampai saat ini umurku bisa lihat aku menyembelih binatang yang halal karena aku gembira Rasulullah lahir. Kalau belum
Ba'azam dulu di hati. Arti ba'azam itu ba'angan-angan. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kataballahu lahu napa? Mi'ah. Kataballahu lahu hasanatan wahidah. Siapa ujar Nabi nang ba'angan-angan kebaikan, hamun itu sesuatu yang sudah diprogram. Lain nang anu coba cita-cita biasa kayak aja mulai rezekinya nah kayak dia itu lain hamun. Ujar Nabi man hamma bihasanatin, nang ngaran hamma bihasanatin tuh kayak ini. Ujar pian malam nih nah. Mana tadi sampai aja duduk nah. Ada hadang guru tutong ceramah aja. Lalu program nih isuk hendak mandudus sawit. Timbang kududus sawit tuh kena hendak timbang jual ke pengukul. Duitnya tuh kena hendak membayarakan kanukar rekening listrik, hendak menukar pupuk. Itu ngarannya ada program untuk besok. Ini ngarannya bila memprogram nangka ini kada tagawi nang baik tadi ditulis oleh Allah satu kebaikan. Mungkin ada lalu kayak naik ngerajaki banyak. Anak saya juga pemaulitan parah ini nih lain ngerana di program berdahulu kayaknya nggak muda mun sawit mun mendudus dapat mun ini nah stop aja kan stop aja enggak maulid nabi ini ada program karena hari ini kayaknya emang ada rezeki banyak banyak rezeki baru cukup lagi ya tambahi lagi nih makanya kan bisa cukup kalau tidak program sama apapun kebaikan itu diprogram dulu diniati nang kuat. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah setengah 12 Masya Allah. Bu, lagi kah? Wah nyaman yang dulu tali yo. Ayo barang aja lah asal ada yang dikisah oleh Nabi. Nah guru kayak apa mengisahkan sejarah hidup Nabi, lahir Nabi, nang mana-mana nang kawapian ambil putih ambil. Banyak di hati untuk mencontoh akhlak Nabi. Karena ujar Nabi bersabda, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini menyebut diri Nabi ini dalam kekuasaan Allah. Itu bahasa kita itu penekanan yang kuat. La yadkhulul jannah ujar Nabi. Orang ini kada akan masuk surga. Siapa aja orangnya? Lakiankah, biniankah? Biar ini ahli ibadah, ahli sembahyang, ahli puasa, ahli Quran, ahli zikir, ahli sedekah, ahli kebaikan, apa aja banyak banget kebaikan yang lakukan. Ini kada akan masuk surga orang kayak ini nanti. Illa bihasanul akhlak, kecuali orang ini akhlaknya baik. Jadi kalau sudah Nabi menekankan kada ada apa-apanya amal-amal saleh hikam itu kalau hikam akhlak kada baik. Nah, makanya al-adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu. Ada apa-apanya ilmu yang kada adab. Nah, biar nama ngaji ke atas langit enggak ada adab. Kada ada manfaatnya. Ujar orang Banjar baharaga tahilarut. Kenapa bisa demikian? Karena kada beritikah, kada berakhlak, kada tahu dibesa. Nabi itu sangat memuliakan siapa? Orang tua sangat Nabi muliakan. Bahkan Sayyidina Ali itu dapat langsung pendidikan dari Nabi. Ana maninatul ilmi wa aliyun babuha. Satu ketika Sayyidina Ali ini terlambat sebelum subuh berjamaah lawan Nabi. Lalu malaikat Jibril membadahi lawan Nabi, Muhammad tahan sujud ikamnya. Tuh Ali kan didatang karena kada hendak
mendahului seorang orang tua nang berjalan di hadapannya. Tak dahulu orang tua ini berjalan di hadapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah keluar rumah nak persimbang subuh lawan Nabi. Ngarang orang tua berjalan gamat benar. Mau jadi Sayyidina Ali sampai juga bersubuh lawan Nabi ini. Itu didikan Nabi. Nabi nama jadi Sayyidina Ali. Luar biasa akhlaknya Sayyidina Ali. Kayak apa mau Nabinya? Lalu mereka Jibril, Muhammad bagaimana dulu awasi sujud kita, sampaikan Ali. Karenanya bersabar dengan perjalanan orang tua. Berjalan sampai lewat, dikira Sayyidina Ali datang buat sabiak subuh juga berjamaah. Sekalinya orang Yahudi, orang ada beriman dengan Allah nenek, tapi orang tua ada mau Sayyidina Ali mendahului. Ayo, ini akhlak. Makanya Sayyidina Ali itu mulia. Disebut Imam Ali. Kenapa? Sangat berakhlakul karimah. Mudah-mudahan sedikit nang apa nang disampaikan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu nang manfaat dalam kita pada tahan barakat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan hanya berkumpul di dunia, sampai berkumpul di akhirat beserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah para orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf lahir batin dunia dan akhirat. Usikum ala nafsi bitaqwallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arusal khabir